Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat Embassy yang saya kasihi, hari ini kita akan membahas serial apologetika Kristen Indonesia dengan judul Aku Orang Yahudi Sejati. Menurut Alkitab, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Besar Paulus bahwa yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah Yahudi, melainkan yang batinia. Berikut petikannya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, yaitu secara rohani, bukan secara hurufiah. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 dan yang ke-29. Demikianlah pernyataan Rasul Besar Paulus yang sekalipun secara kebangsaan adalah orang Yahudi lahiriah yang sangat ahli dalam seluk-beluk Torah, pokok-pokok iman Yudaisme, berasal dari suku Benyamin, suku raja pertama Israel, berasal dari sekte Farisi, sekte yang paling fanatik, dan disunat tepat waktu sesuai dengan Torah, yaitu pada hari ke-8. Sekalipun demikian, setelah pertemuannya dengan Yesus yang sudah bangkit sekitar 7 tahun setelah peristiwa penyaliban, maka hidup dan cara pandangnya berubah total. Dengan tegas ia berkata bahwa yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah Yahudi, melainkan yang batinia. Sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia tahu persis bahwa atribut-atribut Yudaisme tidak lagi dapat dipertahankan sebagai persyaratan pembenaran apalagi keselamatan. Yang disebut Yahudi ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, yang tersimpan dalam kelimpahan kekayaan batiniah yang diperoleh melalui karya agung penebusan Kristus. Keyahudian sejati seseorang tidak diukur sesuatu yang bersifat lahiriah seperti makanannya, hari ibadahnya, sunatnya, selendang doanya, topi yang di kepalanya, kiblat doanya, atau bahasa yang digunakannya. Tetapi diukur dari sesuatu yang bersifat rohania yang tersimpan di kedalaman batinnya. Pengalaman Petrus. Petrus sempat ragu-ragu melayani orang-orang Goyim, tetapi Tuhan memberikan penglihatan bahwa Tuhan tidak lagi membeda-bedakan orang seperti pada zaman perjanjian lama. Era baru telah dimulai bahwa keselamatan adalah bagi segala bangsa, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi kudus pada zaman dahulu. Hal ini diteguhkan dengan bukti otentik bahwa Roh Kudus turun atas bangsa-bangsa lain tanpa melalui ritual sunat dan tata cara ibadah Yudaisme. Dapat Bapak Ibu baca dalam Kisah Para Rasul 10. Kemudian peneguhan yang lain, kesaksian Yohanes. Dia yang memegang kunci Daud, atau Yesus berkata kepada Yohanes dalam Wahyu pasal 3 ayat 9 bahwa ada orang yang mengaku-ngaku Yahudi dengan menonjolkan atribut-atribut Yahudinya, tetapi sesungguhnya mereka berdusta. Mengapa demikian? Karena Yesus mengacu kepada sesuatu yang bersifat batinia. Sahabat Embassy yang terkasih, ketahuilah dengan pasti bahwa Tuhan telah menciptakan suatu umat baru bagi namanya yang terdiri dari segala bangsa dan tidak lagi terikat kepada simbol-simbol Yudaisme lahiriah, tetapi dalam roh dan kebenaran. Mereka inilah yang disebut Yahudi sejati, Yahudi batinia, umat perjanjian baru, generasi lahir baru, dan ahli waris kerajaan sorga. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Salom lekulekem aser bamasia Yesua. Amin.